Halo Shalom, selamat malam Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat malam hari ini. Berjumpa lagi bersama dengan saya Rian dan juga Bapak Pendeta Saudara Pali. Selamat malam Pak. Shalom, selamat Apa malam. kabarnya malam hari ini Pak? Kabar baik. Kabar baik, puji Tuhan. Bapak Ibu sukacita. Bapak Ibu yang menyaksikan live Instagram tentunya juga bersuka cita. Berita apapun yang kita dengar saat-saat ini tetap percaya Tuhan Yesus kita luar biasa ya Pak. Betul. Perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Seperti biasa dong Bapak Pendeta Saudara Pali boleh sapa dulu Bapak Ibu yang sudah tergabung live Instagram malam hari ini. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sudah kasih Tuhan yang ambil bagian dalam live Instagram malam ini. Kita kembali menempatkan 1 jam untuk kita merendungkan firman Dan puji menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita memulai. Tema untuk malam ini apa Bapak Pendeta Saudara Pali? Doa seorang ibu. Doa seorang ibu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita juga akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu 1 jam ke depan kita berkonsentrasi, siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati ya Pak Surya ya. Kita percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Kita bersatu dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami. Terima kasih kalau kembali kami berjumpa dalam live Instagram, di Instagram Bapak Pendeta Saudara Pali. Kami bersyukur bersama Bapak Ibu yang sudah tergabung live Instagram. Tuhan berkati setiap kami, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan sempurna apapun keadaan kami. Yang kami percaya, kami yang mengandalkan Tuhan, kami yang percaya dan berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kami berdoa juga setiap Bapak Ibu mungkin yang sedang menyaksikan atau mendengar live Instagram ini sedang dalam perjalanan. Kami percaya malaikat jaga lindungi perjalanan setiap mereka, tibakan di rumah dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami serahkan 1 jam ke depan ini, kami siap memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami menyaksikan program live Instagram Renungan Malam bersama Bapak Pendeta Saudara Pali. Baik kami yang mungkin sedang terbaring di rumah sakit, kami yang ada di rumah, kami yang dalam perjalanan, kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan nyatakan, kuasa mujizat Tuhan nyatakan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terbelenggu, beri jalan keluar atas setiap masalah pergumulan dan setiap doa-doa pergumulan setiap Bapak Ibu yang menyaksikan live Instagram malam hari ini. Sehingga kami percaya kami tidak hanya sekedar menyaksikan, tapi justru melalui acara ini kuasa mujizat Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, mari jemaat Tuhan Bapak Ibu setiap yang menyaksikan live Instagram sama-sama yang diberkati Tuhan, kita mau katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Kita naikkan satu pujian, kita mau katakan Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang tergabung live Instagram malam hari, naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Apapun keadaan kita percaya Tuhan Yesus tetap Allah yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari yang percaya Tuhan Yesus baik. Dimanapun Bapak Ibu menyaksikan live Instagram malam hari ini, lebih lagi katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan biar minggu berganti minggu, minggu berganti minggu, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan untuk selama-lamanya. Lamanya. Ayo lebih lagi kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Oh, untuk amat baik. Untuk selamanya. Lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selamanya. Dari selama-lamanya. Katakan untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus buat Bapak Pendeta Saudara Pali. Amin. Amin. Mari, ayo dong Bapak Ibu yang bersama suami istrinya, ayo kasih tahu katakan Tuhan Yesus Tuhan baik Yesus buat baik. kamu Papa, Tuhan Yesus baik buat Amin. Mama, Tuhan Yesus baik buat anak-anak Tuhan Yesus, baik buat setiap kita semua Amin. ya Pak. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita mari Bapak Ibu kita teduhkan hati kita. Lebih lagi kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terkadang kami tidak mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Namun hari ini kalau kami bisa kembali berkumpul dalam acara live Instagram dalam renungan malam, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan tidak ada kata yang lebih indah selain kami mengucapkan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Bahwa kami yang mengandalkan dan percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Setiap tetes air mata kami, peluh keringat kami, Tuhan Yesus tetap setia berharap kepada Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga ataupun dagangan bisnis. Kami percaya Tuhan kami akan menuainya dengan sorak-sorai, karena sungguh Kau Allah yang hidup, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Yang dulu tak kami mengerti, sekarang Tuhan buat mengerti dalam hidup kami. Kau singkapkan isi hatimu buat kami Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu lebih lagi dari awal kita mau katakan yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Sama-sama terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima
Bapak Ibu dimanapun kita menyaksikan program ini. Terima kasih. Mari katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima lagi kita mau datang sembah Tuhan, buka hatimu, angkat suaramu. Terima kasih, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya sama-sama katakan ku beri syukur hanya katakan, ayo malam hari ini kami beri syukur, ku beri syukur hanya sekali lagi ku beri syukur hanya bagimu. Terima sembah Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini. Mari naikkan syukur, katakan terima kasih. Oh haleluya. Oh terima kasih. Haleluya. Setiap kami berada Tuhan, jamaah pulihkan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, oh Kau baik Tuhan, haleluya. Bersamamu Bapa, katakan Tuhan kami lewati, ku lewati semua perkenananmu, ya itu yang teguhkan kami, teguhkan hatiku. Engkau yang akan bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak memberi berdoa. Mari sama-sama malam hari katakan oh anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari Bapak Ibu lebih lagi katakan bersamamu
akan bertindak. Engkau yang bertindak, memberi apapun keadaan Bapak Ibu malam hari ini, percaya anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama lebih lagi bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Dia memberi pertolongan, karena anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kami. Di dalam doa ibu kami, nama kami disebut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami dengar renungan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan setiap kami yang menyaksikan program live Instagram malam hari ini. Kami siap untuk dengar renungan firman-Mu pada malam hari ini. Sama-sama kita katakan. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengenang. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar nama. Mari buka hati kita mau dengar renungan firman Tuhan. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada nama. Mari lebih lagi. Doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Hal yang terindah di malam ini Tuhan, kembali kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang bergabung dengan Instagram Surya Rapali. Hari ini kita kembali merenungkan firman. Sekarang orang lagi tegang, lagi stres dan lain sebagainya. Tetapi malam ini ada satu hal yang indah. Kita akan berbicara bagaimana seorang ibu yang selalu berdoa untuk anak-anak. Tema kita malam ini, doa seorang ibu.
ada beberapa kesaksian yang sangat menarik. Secara cepat saya memberikan, karena saya suka dengan orang tua yang selalu ingat akan anak-anak. Sampai akhir hidupnya pun mereka ingat. Misalnya kesaksian dari Ibu Mayawati Hanafi. Dari hidup dia udah semuanya udah beres, anak-anak diberkati. Sampai dia meninggalnya pun lagi doa. Beliau melihat anak-anaknya sungguh luar biasa takut Tuhan dan diberkati Tuhan. Seperti Ibu Maria Monica. Ibu Maria Monica Harmining, lalu Grace Jini, Surabaya. Dia tahu karena anak-anaknya, tapi di dalam doa dia selalu berdoa sampai satu klimaksnya itu, ya dia mungkin kalau sudah selesai dia siap menyusul suami. Kepergiannya begitu indah, pun nggak sakit, tiba-tiba hanya sekejap lalu jalan. Tapi memang anak-anaknya diberkati, dia notaris, dokter kecantikan dan lain sebagainya. Tapi yang terindah, anak bungsunya pun menjadi seorang dokter Surabaya, Dokter Beni. Dan apa yang saksikan ini bukan ilustrasi, tapi ini cerita nyata, ya. Bagaimana seorang peranan ibu buat keluarga itu sangat-sangat harus kita hargai. Satu lagi yang saya bawa yaitu Ibu Lani Wijaya bersama Pak Hendra Singh. Bu Lani senantiasa dia berdoa buat anak-anaknya, dan ternyata anak-anaknya juga diberkati, ya, yang jadi pengusaha, ya, tapi semuanya oke. Tapi sampai hari ini dia masih hidup. Ibu Lani bersama Pak Hendra Singh Hidayat itu luar biasa. Nah saudara, tapi yang gak kalah penting, mama dari mertua dari Dokter Arik, Lana, ya, mamanya Lana. Detik-detik terakhir itu disaksikan banyak orang, dan detik-detik terakhir mamanya Lana berkata, "Pak Sur, anak-anak saya udah pada kumpul semua. Tolong doakan 3 anak-anak saya supaya mereka dapat jodoh." Setelah bicara demikian, dia berkata, "Aku siapa?" Nggak sebanyak kata-kata "aku siap", nggak di ruang ICU. Hanya dia tutup mata, kita berkati, jalan. Tapi dari riwayat itu semua diberkati Tuhan. Bahkan tetangga saya, Ibu Tresia Ida Ningsi, ya, di tengah-tengah pandemi ini dia kalau pagi sambil ngejemur, dia baca Alkitab, dia juga doa untuk anak-anaknya. Ternyata diberkati, Eli Ella tuh makin gemuk-gemuk gitu ya, kayak Rian, masih hidup, bahkan seger, ya, Ibu Tresia Ida Ningsi, ya. Tapi yang gak kalah penting, kenapa saya jabarkan ini? Ya, ini orang tua memang harus, ya, doa seorang ibu-ibu itu luar biasa. Ya, ini cerita nyata. Salah satunya adalah mertua saya, Ibu Lika Chunmoy. Karena dia ikut saya tahu dia. Jam 2 pagi, dia udah bangun tidur, dia menyembah Tuhan, gak gosok gigi lagi. Emang giginya nggak ada gitu ya. Tapi dia menyembah, suaranya sopran berapa saya nggak tahu ya. Sopran kan yang ngetop sopran 1, sopran 2. Ini serius enggak, maju kena, mundur enggak gitu ya. Tapi dalam hati yang terdalam dia sebut itu anaknya, sampai mantunya saya pun dia doakan saya. Sampai akhir hidupnya pun,
Ya, kematiannya tuh nggak terlalu menyakitkan. Sampai yang terakhir, ya kenapa kok saya jabarkan ibu-ibu semua? Karena mereka punya peranan yang penting di dalam keluarga, di tengah-tengah anak-anak, di tengah-tengah mereka mendampingi suami. Tetapi seorang ibu juga berusaha membuat anak-anaknya diberkati. Ya, kadangkala saya suka kelihatan sedih ketika ada orang menjual bayi, ya, mentelatakan anaknya, sedangkan kucing aja berusaha, ya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Sebagai yang terakhir, mama saya juga seperti itu. Memang orang tua tuh kalau banyak doa, orang tua selalu berdoa buat anak-anak ternyata diberkati. Sampai akhir hidupnya ternyata dimuliakan Pak Ria. Bayangkan, ya, dari gereja dibawa ke Sukabumi, didampingi dengan 8 bus besar. Itu orangnya luar biasa banyak. Oleh karena itu, hari ini itu kesaksian demi kesaksian yang menggambarkan betapa pentingnya kita mengingat doa seorang ibu, ya. Saya teringat dengan seorang wanita Kanaan. Coba ya, agak sedikit cepat. Dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ayat 21 dulu coba Aryan baca. Matius 15 ayat ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dan sangat menderita. Saudara, seorang wanita Kanaan, dia punya masalah terhadap anaknya, kerasukan setan, sangat menderita. Berarti anak ini udah lama, ya. Bagaimana kerasukan setan? Mungkin Parian pernah dengar dipasung, ya, kemudian diikat dan lain. Tapi ibu ini enggak. Karena kota Tirus dan Sidon, satu kota yang jauh sekali masuk dalam provinsi Galilea, dan kota ini masyarakatnya nggak percaya kepada Tuhan, tapi mereka menganut satu paham yang disebut paham politisme, percaya kepada dewa-dewa. Jadi saudara, dan saya percaya juga wanita ini udah mendengar Yesus, keajaiban Yesus, tapi karena jaraknya terlalu jauh tidak akan mungkin. Tapi akhirnya anak itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya, gimana peranan ibu di sini, ya? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ibu ini berjuang hebat untuk dia bisa Tuhan jamah anaknya. Karena ibu ini menempatkan Yesus sebagai Tuhan, iman kepada Tuhan, dikatakan Yesus anak Daud, ya. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Ibu ini berhasil membuat anaknya diberkati karena dia beriman kepada Yesus. Dia menempatkan Yesus di segala-galanya. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari Kanaan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Dan inilah yang pertama, iman kepada Yesus. Saudara, seorang ibu kalau pagi-pagi dia udah berdoa, datang kepada Tuhan, berarti itu dia menunjukkan dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan inilah yang sangat penting, kita harus ingat akan doa dari seorang ibu. Saudara yang kasih Tuhan, iman kepada Tuhan, inilah yang membuat ibu itu berhasil. Yang kedua, bagaimana ibu ini diberkati? Saudara yang kasih Tuhan, coba ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan, tolonglah aku. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dia udah berteriak, tapi Tuhan gak lihat sama sekali. Tapi justru ibu ini
dengan sepenuh hati. Sekalipun perempuan ini sudah memiliki konsep iman yang benar kepada Tuhan, tetapi sudah kasih Tuhan, ibu ini harus diuji. Dia mempunyai iman dengan kerendahan hati. Dia nggak tersinggung. Makanya seorang ibu tuh, kalau pagi-pagi saya lihat kenyataan seperti itu. Baik ibu yang ada di Surabaya, Ibu Monica, dia selalu berdoa pagi-pagi. Ya mungkin anak-anak lagi tidur dia udah berdoa. Ya mamanya Lana, bahkan mertua saya juga. Ya orang-orang terlelap tidur dia udah bangun. Ibu Hanafi juga demikian yang kasih contoh itu. Dan yang lebih canggihnya mereka semua diberkati Tuhan sampai anak-anak. Dan satu hal Mama Iwan juga seperti itu. Kesaksian Mama Iwan pada waktu dia kerja di luar negeri, dia tetap berdoa buat suami, berdoa buat anak-anak, ternyata nggak sia-sia. Sampai hari ini Mama Iwan itu buka toko sepeda berhasil. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ibu ini tidak kecewa, tidak sakit hati meskipun udah lihat Yesus nggak sama sekali mendengar, melihat. Ya mungkin karena banyak orang ya, tapi Yesus tahu dia, betul, karena Yesus mata tahu ya. Tapi ibu ini nggak kecewa, justru dengan kerendahan hati dia semakin mendekat, bahkan dia mendekat. Nah oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, inilah iman ibu itu sampai akhirnya ya dengan kerendahan hati dia sujud berlutut, tengkurap minta kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Ayat 28 firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Amin. Jadi doa seorang ibu nggak hanya bim salah bim, tapi dia terus berlanjut, sampainya ibu itu akan lihat Tuhan udah jawab. Maka ada perjanjian kepada Tuhan, aku siap seperti itu. Saya tertarik dengan Ibu Monica, ya, Hemining. Mungkin ada satu perjanjian, Tuhan beri kekuatan buat aku. Kalau semuanya udah selesai, anak-anakku diberkati, aku siap jalan. Gak ada angin, gak ada topan, gak ada badai. Ya lagi tidur, bangun sebentar, langsung dia dipanggil Tuhan. Pak Surya, makanya ini juga yang buat anak-anak yang sedang menyaksikan, yang masih punya mama terutama ya Pak ya, seharusnya kita harus menyadari ya kalau hari ini kita bisa sukses, kita bisa berhasil, itu ada juga, bukan ada juga Pak, justru itu ada peran dari seorang ibu, yaitu melalui doa itu ya Pak ya. Mungkin kalau papa kan bekerja keras, tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh nggak bisa bekerja, tapi dengan lutut yang bertelut berdoa sama Tuhan, itulah doanya Tuhan dengar, anak-anaknya diberkati di Tuhan. Makanya anak-anak harus sadar kalau hari ini pun diberkati, jangan lupa sama orang tua ya Pak. Kayak mamanya Iwan ya, mamanya Iwan. Ya papanya, suaminya kerja keras, bengkel sepeda, tapi dia menghadapi tantangan, dia harus hadapi kontrakan, dia harus beli toko buat bengkel, tapi dari doa itu dia keras. Sampainya ada tantangan, ternyata diberkati, dia bisa beli rumah di Pondok Benda dan lainnya, dia buka, ternyata Tuhan buka jalan yang sebelah pun kasih dia. Jadi ada 2 tempat gede-gede itu ya, luas ya sampai hari ini. Nah oleh karena itu kita selaku anak-anak ya, kalau kita masih punya orang tua, masih punya ibu ya, kita harus ingat tuh Efesus, mau berhasil mau sukses, panjang umur diberkati, itu Efesus pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. Perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Gimana Varian? Betul Pak, ya. setuju. Ya makanya kita salut dengan seorang ibu yang berjuang hebat. Ya mungkin tadi Varian bagus juga ya, suami kerja keras, tapi peranan seorang ibu Doanya, ya Pak. dia doa. Kadang-kadang Ya. itu yang justru nggak Nah, kelihatan, makanya, tapi itu penuh kuasa gitu ya Pak. Nah, kita juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu harus pun demikian buat anak-anak, ya toh, seperti perempuan Kanaan. Ya udah menempatkan Tuhan di atas segala-galanya sebagai kurios. Ya itu punya iman yang betul, tapi Tuhan nggak dengar, nggak lihat sama sekali apakah dia tersinggung, enggak.
Justru dia datang dengan kerendahan hati. Nah ini ibu-ibu kan kalau malam-malam tuh datang doa sampai kusuk-kusuk. Saya pikir dia lagi mabok, lagi tidur ya. Katanya dia lagi doa dengan kerendahan hati ya. Dan doa itu berkepanjangan ya, sampai ibu meskipun ya Yesus berkata ya nggak pantas makanan diberikan kepada anjing itu. Anjing itu dimasukkan ada anjing liar, ada anjing piaraan yang dimaksud anjing liar, bukan orang Yahudi. Tapi karena perempuan kanan ini terus-menerus memohon dan akhirnya anaknya itu diselamatkan. Oleh karena itu kita menjadi seorang ibu harus senantiasa berdoa. Betul. Ya toh? Ya berdoa, jangan sibuk dengan kesibukan sendiri karena anak-anak biar bagaimanapun anak-anak adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak. Betul. Berarti untuk ibu-ibu yang mendengar juga Pak, mungkin ibu-ibu di sini masih kerja, jangan lupa untuk selalu berdoa ya Pak. Buat suami, buat anak-anak, karena doa ibu itu penting ya Pak ya. Oke, tapi jangan mulut kita rajin. Sekarang karena pandemi rajin, ya, tapi rajin berdoa, ya toh. Ya, karena peranan seorang istri, peranan seorang ibu itu Pak, sangat penting dalam keluarga. Ya, oleh karena itu seperti Musa, mamanya kan dia berani melawan arus. Saat Musa mau dibegal, tapi dia langsung culik anak itu, pada anak sendiri dia taruh di sungai Nil. Sampai akhirnya rencana Tuhan digenapi melalui Musa juga. Tentang Hana, masih ingat Hana? Dia juga berdoa, takala Penina, madunya penyakit itu dia doa, tapi doa itu membuat Samuel diberkati Tuhan. Amin. Demikian juga Bapak Ibu sedang kasih Tuhan hari ini. Saya berharap selagi kita masih punya orang tua, selagi orang tua kita masih sehat, ya jangan lupa ya, karena bagaimanapun juga Efesus berkata kita akan berhasil, kita akan beruntung. Kenapa? Karena di dalam itu orang tua kita mengenal Tuhan. Buat ibu-ibu juga berarti ya Pak ya. Kalau ada yang ngomong ibu mah doa mulu. Wih, justru doa seorang ibu itu luar biasa ya Luar Pak. biasa, Seperti tadi ya. kisahnya Hana ya Pak ya. Hana. Sampai dia disangkain kayak orang mabuk ya Pak ya. Betul. Gitu. Tapi di situ Iya. doanya dia itulah justru yang akhirnya Tuhan luar biasa, Tuhan Iya. jawab tepat pada waktunya. Jadi Jadi, ibu-ibu jangan kecil hati ya Pak. Jadi Tetap kalau terus. kita belum dijawab doanya, terus saja, betul, terus Pak. kayak wanita Tetap kanan. semangat. Tetap maju tak gentar membela yang benar. Tuhan memberkati. God bless you. Saya nyanyikan lagi nih. Ya. Mari Bapak Ibu, kita sudah dengar renungan malam. Kita mau kembali naikkan lagu ini. Di doa ibuku, namaku disebut. Kembali kita tentukan hati kita, naikkan syukur kita melalui pujian ini malam hari ini. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berseru, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang kekal, namun kasihnya padaku selalu ku kenal, karena bisa hatiku tenang berteduh
Saudara, di doa ibuku, namaku disebut. Saya ingat waktu mama mau dipanggil Tuhan. Dia seorang tukang urut yang berjuang untuk anak-anak, 12 orang anak. Dan semua terpanggil untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Sampai pada waktu detik-detik terakhir, ada 2 kata yang dia keluarkan. Tugas mama telah selesai. Mama mohon pamit dengan Ibu Gembala. Ibu Gembala, mama saya melayani di Gereja Betel Indonesia Jemaat Petamburan. Sebagai seorang majelis, dia berkata, mama mohon pamit dengan Ibu Gembala. Yang kedua, dia berkata, rumahku telah selesai. Kenapa dia nggak pesan buat anak-anak? Karena mama saya sudah diberkati. Mama saya sudah melihat doa-doa dia sudah diberkati. Sehingga anak-anak boleh takut akan Tuhan. Wanita-wanita yang saya kasih contoh ibu-ibu ini pun sama berjuang hebat. Salah satunya Ibu Mayawati Anapi pun demikian. Seorang ibu yang dipakai Tuhan, dia selesai. Dan anak-anaknya diberkati. Ibu Maria Monica Hermining juga sama. Ibu Wijaya, Lani Wijaya, Ibu Lena, Ibu Lika Chunwai, Mama Iwan. Di doa ibuku, namaku disebut. Saudara, malam ini kita berdoa buat orang tua kita. Kalau Tuhan izinkan masih hidup, mari kita hormati orang tua kita. Nyanyikan lagu rapnya sekali lagi. Kita angkat tangan kanan kita, arahkan pikiran kita kedua kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada nama firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kami malam ini. Kami bersyukur kalau kami mempunyai kedua orang tua boleh takut akan Tuhan. Khususnya buat seorang ibu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya dengan waktu yang masih ada, kami boleh mengucap syukur, kami berdoa. Kiranya kedua orang tua kami semakin diberkati. Baik maupun papa maupun mama diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam ini. Kira firman-Mu boleh menjadi remah dalam hidup kami. Pada waktu kami menghormati orang tua, maka janji firman Tuhan, perjalanan kami akan berhasil dan akan beruntung. Terima kasih Bapa di surga malam ini bersama dengan jemaat Tuhan. Di tengah-tengah suasana pandemi, kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami. Ada kekuatan baru yang Tuhan memberikan buat kami, sehingga kami tetap optimis menjalani hidup ini. Oleh karena itu kami berdoa, nama-nama ini Tuhan berkati. Kiranya Tuhan hadir. Bahkan kami berdoa malam ini buat hamba-Mu, Bapak Firdaus, supaya kupingnya bisa mendengar kembali. Kami juga berdoa buat Pak Hidayat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam usia yang senja Tuhan masih memberikan kepercayaan bersama istri yang dikasih, sehingga anak-anak tetap diberkati Tuhan.
diberi umur yang panjang, sehat sempurna buat Pak Hidayat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Pak Hendri Tan. Tuhan berkati, usahanya diberkati Tuhan. Buat bapak-bapak yang ada di Semarang, Tuhan berkati. Bahkan bersama istri dan anak-anak usaha juga diberkati, mesin-mesin diberkati. Kami juga berdoa buat Ibu Kristina, Tuhan berkati. Kira malam ini Ibu Kristina boleh tidur dengan baik, dalam keadaan lambung yang sempurna, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Ibu Neti diberkati Tuhan, kami bersyukur panjang umur, sehat sempurna. Kami juga berdoa buat Ibu Julianti, usahanya diberkati Tuhan. Buat Amanda, Tuhan memberikan pekerjaan yang baru buat Amanda. Kami juga berdoa buat Pak Dharma Sagus diberkati dengan kekuatan yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra. Demikian juga keluarga Pak Purnomo, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sarah Priscilia juga diberkati dengan pekerjaan yang baru. Kami bersyukur malam ini kekuatan yang baru turun atas Cihiing yang ada di Rangkas Bitung, operasinya berjalan dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Cihiing diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Erin, bebas bisa operasi. Kami bersyukur Erin diberkati Tuhan, kromosom yang sempurna, ginjal yang sempurna, tulang kaki yang sempurna. Kami juga berdoa buat Ibu Suing yang hari ini di Surabaya diberkati, bahkan buat anaknya Tuhan berkati, baik Pipi yang ada di Amerika yang sudah Tuhan berkati penerbangan dengan baik, bersama Erin bahkan Jimmy diberikan pekerjaan. Kami juga berdoa buat Hendro bersama Pipi diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Saud, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Pak Saud diberkati, bebas dari batu ampun, Pak Hengki disembuhkan. Kami juga buat Pak Goyan diberkati dengan jantung yang sempurna, pembuluh darah yang luar biasa. Riki dan Ibu Nomi punya keturunan. Bahkan kami berdoa buat Ibu Berta. Kami bersyukur malam ini Ibu Berta sudah pindah ke apartemen Yukanta. Tuhan berkati. Charles yang ada di Singapura, Hendro bersama anak juga diberkati, pasangan mereka diberkati, bahkan anak-anak mereka diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Pak Yusuf dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati hamba Pak Yusuf bersama Ibu Eti. Tuhan berkati Laura bersama Bill diberkati. Bahkan kami doa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, ada satu pemulihan yang luar biasa di dalam usaha dan perusahaan diberkati Tuhan. Malam ini kami berdoa buat Yaya diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat Koapu persiapan untuk pernikahan nanti, Tuhan berkati. Bahkan bersama Ko Eci Ohoy diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ibu Likim yang Tuhan Yesus berkati. Pak Kim diberkati Tuhan, sehat sempurna. Anak-anak diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Kim sembuh total. Susi juga diberkati dalam nama Tuhan. Demikian juga dengan PT HSM yang ada di Kota Bumi, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu berkat terobosan yang baru dengan PT HSM. Tuhan berkati Pak hamba-Mu Pak Suyanto diberkati Tuhan, usahanya diberkati, Pak Hani diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Pak Herman diberkati Tuhan, buat Pera diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bukan Bella, bahkan Koko yang ada di Malaysia, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di surga, Ibu Ria yang ada di Manado. Kami berdoa buat mereka yang ada di Manado, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Dan akhirnya kami berdoa sekali lagi buat Sela bersama keluarga diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Buat Jessica bersama Mama diberkati, bersama Yogi diberkati dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami bersyukur malam ini hamba-Mu Bapak Rian, Tuhan berkati bersama Ibu Pak Catur, bersama Ibu diberkati. Tuhan izinkan mereka berdua punya keturunan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat Indonesia tetap dalam ketenangan, Indonesia tetap diberkati meskipun pandemi ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
dengan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup memberkati Indonesia, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Bahkan pemimpin bangsa ini diberkati, baik dari presiden, jajaran menteri, wakil presiden, semua diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk gereja-gereja Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan jemaat Tuhan diberkati. Tidak ada stres, tidak ada depresi, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga hambamu diberkati Tuhan bersama anak-anak. Diberkati Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang percaya berkata amin. Bapak Ibu, setiap kita yang menyaksikan live Instagram ini, kita berjumpa di Jumat Minggu yang akan datang, Jumat Minggu depan di jam yang sama di Instagram Bapak Pendeta Kita Surya berdoa Ramali. sekali lagi buat mamitin. Ya, Bapak Ibu buat mamitin yang ada di Surabaya. Kami berdoa pada malam ini buat mamitin diberkati sehat sempurna, bahkan tidak ada kelainan dalam tulang leher. Bersama Papi Sam kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kedua hambamu yang senantiasa menyukakan hati Tuhan, membawa banyak orang diberkati melalui anak asuh. Kami berdoa mamitin diberkati, Papi Sam diberkati, dalam nama Tuhan Smarudi juga diberkati. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Amen. kita berjumpa Jumat Minggu depan di jam yang sama di Instagram Bapak Pendeta Surya Ramali. Yang belum follow, ayo di follow Instagram Bapak Pendeta Surya Ramali. Yang ketinggalan acara ini dari awal, ada channel YouTube Bapak Pendeta Surya Ramali. Tinggal dicari aja Bapak Pendeta Surya Ramali. Nanti jangan lupa di subscribe, di komen, di share, di like, dan juga klik tombol loncengnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.